Kini saatnya kita menyimak beragam informasi menarik di Cerita Nusantara. Jika biasanya rekan-rekan Biro Kompas TV sudah bersiap dengan laporannya, spesial di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, kepala daerahnya langsung yang akan menyampaikan berita pilihan khas tanah air. Kali ini kita menuju ke wilayah Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, yang memiliki sejumlah sorotan menarik khas Semarang. Selamat siang saudara, saya Hefearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang akan memberikan informasi menarik ciri khas Kota Semarang dalam segmen Cerita Nusantara Spesial HUT ke-12 Kompas TV. Saudara, saat ini saya berada di Taman Balai Kota Semarang. Di sini selain tanaman hias, juga kita buat kegiatan urban farming, yang mana ada padi dalam pot, kemudian juga ada tabula pot, tanaman buah dalam pot, selain juga tanaman hias, sehingga taman ini bisa menjadi asri, serta hasil urban farming yang ada kita panen dan kita nikmati bersama. Untuk informasi pertama, saya akan berbagi cerita tentang salah satu warga Kota Semarang. Meski berusia 72 tahun, warga Kaliwiru Semarang ini masih menekuni hobinya membuat patung. Tidak hanya dari dalam kota, pesanan membuat patung juga datang dari luar Pulau Jawa. Salah satu karyanya yaitu patung Pangeran Diponegoro yang bisa dilihat di pintu masuk kampus Universitas Diponegoro di Tembalang. Di usianya yang sudah 72 tahun, Wahyudi masih tetap berkarya di rumahnya di Jalan Lombo Batang, RT 3 RW 4 Kaliwiru, Candisari, Kota Semarang. Kakek yang memiliki 3 anak dan 4 orang cucu ini menekuni seni patung sejak tahun 1963. Keahliannya dalam dunia pahat memahat ini didapatkan dari seorang dosen Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI yang saat ini berubah menjadi ISI Yogyakarta. Sejak tahun 1963, ia mulai menekuni seni patung dan belajar dengan seorang dosen seni Yogyakarta. Awalnya, Wahyudi mudah dikenal sebagai pemahat dengan media batu. Namun seiring dengan usia, Wahyudi mengaku tidak kuat lagi memahat batu dan kemudian kini beralih dengan menggunakan bahan semen. Sejumlah karyanya hingga kini masih bertengger dan bisa ditemui di sejumlah titik di Kota Semarang, diantaranya patung Pangeran Diponegoro atau biasa disebut patung kuda yang ada di ujung Jalan Ngesrep Timur atau pintu masuk kampus Undip Tembalang, serta patung Brimob di Makobrimob Polda Jawa Tengah di daerah Serondol. Tahun 63, nah dulu bikin pahatan batu di Jakarta. Dan sekarang batu kelihatannya kalau proses itu terlalu lama. Jadinya sekarang bikin yang praktis dari semen, pasir, besi. Itu buat patung apa saja, Pak? Patung menurut pesanan apa saja menurut pesanan orang. Bisa dilayani gitu. Dulu pernah dipesan apa saja, Pak? Dulu ya pesen itu yang di Ngesrep itu patung Diponegoro. Oh, patung Buddha itu. Terus itu di Brimob, Serondol itu patung tentara Brimob. Bagi Wahyudi, membuat patung sangatlah menyenangkan. Ia selalu mengerjakan dengan senang hati dan tidak memikirkan untung rugi. Dalam membuat patung tidak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya gagal, namun kegagalan itu dijadikan penyemangat. Lama pembuatan patung tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Untuk patung kecil, biasanya bisa diselesaikan selama 1 minggu, namun untuk patung ukuran besar dan rumit bisa mencapai 3 bulan. Tidak semua patung yang ia buat adalah pesanan orang.
Ketika sedang sepi order, Wahyudi membuat patung kesukaannya. Salah satunya adalah patung wajah Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa. Ia mengaku sangat mengidolakan mantan Panglima TNI tersebut. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dan bagi Anda yang sudah pernah ke Kota Semarang, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kuliner-kuliner yang enak dan lezat-lezat yang ada di Kota Semarang dan yang sudah melegenda. Salah satu kuliner yang melegenda yaitu Gulai Bustaman. Gulai Bustaman ini diambil nama dari sebuah kampung yang lokasi awalnya tempat berjualan. Dan Gulai Bustaman ini juga sudah ada di beberapa tempat, salah satunya di Kota Lama Semarang. Dan sudah melegenda sejak puluhan tahun yang lalu. Gulai Bustaman menjadi salah satu kuliner Kota Semarang yang banyak diincar para wisatawan. Keberadaan Gulai Bustaman berawal saat para penjual daging kambing di Kampung Bustaman merasa kebingungan untuk mengolah jeroan kambing. Maklum saja, sekitar tahun 1950-an, kesibukan mengurusi jualan kambing tidak menyisakan waktu untuk mengurusi jeroan kambing tersebut. Jeroan kambing tersebut kemudian diserahkan ke warga pendatang dan kemudian diolah menjadi gulai yang sekarang dikenal dengan nama Gulai Bustaman. Sejak puluhan tahun, penjual gulai menjual dengan cara dipikul keliling kampung yang menjadi ciri khas Gulai Bustaman. Namun dalam perjalanan waktu, meski masih mempertahankan pikulan, namun penjual Gulai Bustaman memilih untuk tidak berkeliling lagi. Bibit Hartono, salah satu penjual gulai kambing Bustaman mengaku telah berjualan Gulai Bustaman lebih dari 20 tahun. Berbeda dengan gulai lainnya, Gulai Bustaman tidak menggunakan santan, namun kaya dengan rempah-rempah. Warna kuah juga berbeda dengan gulai lainnya, terlihat lebih kuning karena pengaruh kunyit. Kasih kunir ya. Ini gulai-gulai biasa tuh pakai santan. Ini tidak pakai santan. Pakai itu, pakai istilah blundo itu apa namanya, kelapa goreng itu aja. Macam-macam kuahnya tuh ada brambang, bawang, miri, terus apa ada anu itu apa namanya, itu loh apa tanaman tapi sing anu itu loh korokele. Salah satu pembeli mengaku kerap makan di warung Gulai Bustaman. Selain karena rasanya yang khas, penyajiannya juga berbeda dengan gulai lain pada umumnya. Nah ini gulai model kuno ya, yang dulu dipikul gitu. Rasanya ya kalau gulai-gulai yang di tempat lain kan modelnya ndak gini, bikinnya gulai kan ndak gini. Kalau ini ciri khas sendiri ya, Bustaman tuh ya pakai daging-daging gitu kasih kuah. Kalau tempat lain ya juga pakai kuah, tapi kan dimasak langsung, ndak seperti ini. Sepiring gulai kambing Bustaman ini bisa Anda nikmati dengan harga Rp20.000, sudah termasuk minuman. Anda juga bebas memilih potongan daging kambing yang disukai. Apakah hanya daging saja atau dicampur dengan jeroan kambing. Sini di lapangan, Dedi Stio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Demikian cerita Nusantara spesial hari ulang tahun ke-12 Kompas TV dari Kota Semarang. Semoga dua informasi dari Kota Semarang ini bisa menjadi referensi Anda yang ingin mengunjungi Kota Semarang. Saya, Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kompas TV, Indonesia Raya, dan kita kembali ke Jakarta.